Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat yang menonton. Kita kembali lagi bersama saya di channel Ari Teacher Bahasa yang membahas tuntas tentang materi-materi bahasa Indonesia khususnya di kelas 10, 11, dan 12. Oke, untuk pertemuan kali ini, tayangan kali ini, saya akan membahas tentang bab ke-6 negosiasi khususnya di kelas 10. Oke, bab negosiasi saya akan bagi ke dalam dua tayangan, episode pertama dan episode kedua. Oke, kita perbesar dulu tayangannya, slide-nya. Oke, untuk tayangan pertama, video kali ini akan membahas tentang yang A, pengajuan, kemudian penjelasan pengajuan. Nanti video yang kedua akan membahas tentang isi struktur dan penyusunannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja di tayangan pertama, pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi. Oke, kita lihat pengertian negosiasi dulu. Apa negosiasi? Negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, baik itu kelompok maupun organisasi, dan pihak lainnya, baik itu kelompok maupun organisasi. Jadi ada proses tawar-menawar, seperti itu. Negosiasi dapat dibedakan menurut situasinya atau untuk ruginya. Kalau menurut situasi ada negosiasi formal, yaitu negosiasi yang dilakukan dengan cara resmi dengan melakukan pertemuan. Atau yang kedua, negosiasi informal, negosiasi yang dilakukan secara tidak resmi, ini disertai dengan pertemuan. Oke, tidak disertai dengan pertemuan kalau informal mah. Kalau formal disertai dengan pertemuan dan resmi. Ada juga yang untung rugi, negosiasi kolaborasi, kemudian negosiasi dominasi, dan negosiasi akomodasi. Kalau kolaborasi biasanya negosiator berusaha mencapai kesepakatan dengan menggabungkan kepentingan masing-masing. Kepentingan A, kepentingan B digabungkan, sama-sama menguntungkan. Kalau negosiasi kedua dominasi, negosiator memperoleh keuntungan yang kesepakatan yang telah dicapai. Kalau akomodasi biasanya interaksi sosial yang dilakukan antara individu maupun kelompok yang tujuan menghasilkan suatu pertentangan atau konflik. Kemudian baik, kita lanjut. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Jadi ada yang membutuhkan, ada yang menjual, ada pembeli, ada penjual, seperti itu. Ada negosiasi di situ. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari pihak kedua belah pihak. Jadi ada yang menginginkan, ada yang misalnya ada yang menjual, ada yang membeli. Jadi ada yang menginginkan, kepentingan sama-sama kepentingan. Kemudian adanya pengajuan dan penawaran. Jadi kalau dalam negosiasi tentu saja ada diajukan, ditawar, kemudian terjadilah kesepakatan yang melalui proses negosiasi. Kemudian yang keempat, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Itu hasilnya negosiasi, kesepakatan. Oke. Penyampaian pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi. Jadi cara pengajuan atau penawarannya ada 4 di sini. Yang pertama, keterampilan berbicara kita, baik formal maupun formal, baik faktor internal maupun eksternal. Kita kalau faktor internal, faktor dari dalam harus sehat, kemudian jasmani rohaninya, kemudian banyak wawasan, kemudian banyak baca buku, itu keterampilan membaca. Jadi semakin orang terampil berbicara itu wawasannya semakin luas, kemudian dia pasti banyak baca buku. Kemudian berbicara efektif, mengawali pembicaraan, sopan. Langsung ke isi pembicaraannya, negosiator memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan gagasannya. Kemudian prasyarat organis, pengaturan napas, itu dari internal kita. Pengaturan napasnya harus diatur, jadi jangan tergesa-gesa. Kemudian pengaturan suaranya, pengaturan tubuh kita, seperti itu. Kemudian prasyarat bahasa, dinamika bicara, ritme suara kita harus diatur, diksi, pemilihan kata. Oke, itu di subbab pertama. Kita lanjut di penjelasan pengajuan penawaran. Tidak ada banyak. Yang pertama, pola penyajiannya seperti teks negosiasi. Negosiasi lisan itu melalui bicara. Jadi jenis negosiasi yang dilakukan dalam ragam lisan, negosiator berperan penting dalam melakukan negosiasi lisan. Kemudian ada negosiasi
tulis. Negosiasi tulis merupakan bentuk negosiasi dalam ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis digunakan untuk melengkapi negosiasi lisan secara formal. Jadi ini biasanya dalam bentuk surat atau proposal. Oke, faktor untuk berhasil negosiasi. Jadi ada 4. Ketersediaan untuk berkompromi dengan baik dengan pihak lain. Kita sedia berkompromi. Kemudian tidak ada pihak yang dirugikan, harus sama-sama menguntungkan. Alasan yang disertai mampu mempengaruhi orang lain. Kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain. Oke, trik pengajuan ini yang pertama, membuat suasana menjadi santai. Santai, suasananya harus dalam keadaan santai, harus keadaan benar-benar nyaman. Kemudian B, melakukan kontak dengan lawan negosiasi. Jadi jangan nutup mata, jangan merem, jangan nunduk ke bawah. Jadi pandanglah lawan bicara. Kemudian berbicara dengan santun, tidak boleh kasar, menggunakan kalimat penghubung yang jelas, mengambil kesimpulan secara tepat. Kemudian aspek yang harus dilakukan, aspek yang perlu diperhatikan dalam negosiator. Penampilan kita harus rapih, harus sopan, sikap kita, kemudian cara berbicara kita, kemudian wawasan kita harus luas, apa yang ingin dinegosiasikan, kemudian gaya bahasa kita, cara penyampaian pendapat dan komentar. Pendapat dan komentar disampaikan secara padat, tersusun dengan baik. Pendapat dan komentar terarah pada sasaran yang diinginkan. Pendapat dan komentar menggunakan kata-kata yang tepat dan sederhana. Yang keempat, pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif dan mudah dipahami. Yang kelima, pendapat dan komentar menggunakan alasan logis dan objektif. Yang keenam, pendapat dan komentar menggunakan bahasa santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketujuh, pendapat dan komentar disertai bukti atau fakta. Dan yang kedelapan, menghindari tuturan yang mengandung ejekan baik langsung maupun tidak langsung. Cara sikap santun dalam negosiasi: yang pertama, sabar. Yang kedua, tidak memperhatikan rasa jemu. Yang ketiga, tidak berbicara terus-menerus, harus bergantian. Yang D, tidak berbicara atau tidak membicarakan diri sendiri. D, tidak membicarakan diri sendiri. Kemudian yang E, tidak membicarakan keburukan lawan negosiasi. Yang F, tidak menggunakan bahasa daerah. Yang G, fokus terhadap topik penting. Yang H, tidak merasa diri paling benar. Oke, yang terakhir, cara menyampaikan pujian. Nah, biasanya manusia ini kan makhluk yang suka senang dipuji. Kalau kita misalnya dipuji orang, pasti akan senang. Kalau kita diejek orang, pasti akan kesal. Nah, kalau dalam negosiasi juga puji lawan bicara kita, tapi jangan terlalu sering dipuji. Oke, mungkin itu saja di episode tayangan part pertama tentang negosiasi. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang part yang kedua, negosiasi. Oke, mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian apabila ada kesalahan, mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi di tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.